Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwan, NIM 2020D1B074, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah sebagai inti pembukaan Undang-Undang 1945 sehingga mempunyai kedudukan kuat, tetap dan tidak dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR dan DPR. Landasan hukum TAP MPRS nomor 20 garing MPRS 1966 nomor TAP MPR nomor 5 MPR garing 1973 dan TAP MPR nomor 9 MPR 1978 mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 berarti membubarkan negara proklamasi. Oleh karena itu, alinea keempat yang memuat Pancasila juga bersifat tetap, tidak dapat diubah, melekat kuat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tertib hukum Republik Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup dan kenegaraan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bahwa pokok-pokok pemikiran pembukaan tidak lain adalah sila-sila Pancasila. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang membuat dasar falsafah negara Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan norma yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Hal inilah yang harus kita ketahui, dipahami dan dihayati oleh setiap orang di Indonesia. Ketuhanan yang merupakan perintah secara pokok itu perlu diberi penjelasan. Hal itulah yang termasuk dalam penjelasan otentik Undang-Undang Indonesia. Jadi Pancasila adalah jiwa, ini sumber dan landasan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran terkandung dalam Undang-Undang 1945 yang tidak lain adalah pokok pikiran dan persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila dari Pancasila. Sedangkan Pancasila itu tersendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah memberikan semangat kepada dan terpancang dengan kaidah dalam perangkat Undang-Undang 1945. B. Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Hubungan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Pengertian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang tahun 1900 merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. A. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa
Aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pemikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Pokok pikiran kedua merupakan kaus finalis. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. 2001 dan 10 Agustus 2001 menurut Rijin 2012 ada di halaman 245 sampai dengan 246, keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan pendudukan yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, hubungan antara negara dan pendudukannya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 3. Materi lain merupakan aturan bendera negara, masa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.